Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal ujian remedial dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Oh iya, sebelum itu perkenalkan nama saya Alia Maharani Rizka dengan NIM 0102-128-42979 dari kelas L3 Indralaya. Nah, untuk soal nomor 1 teman-teman bisa baca sendiri ya. Dari soal ini kita dapatkan bahwa yang diketahui yaitu rata-rata populasi atau mu adalah 8, lalu simpangan baku populasi adalah 2, lalu ukuran sampel atau N yaitu 36, dan cara menghitung simpangan baku sampel yaitu dengan membagikan simpangan baku dengan sampel yang dimiliki dan di akar, seperti yang tertera pada jawaban yang ada di gambar. Didapat yaitu hasilnya 0,333. Pada pertanyaan yang terdapat pada 1A, kita dapat menjawabnya dengan merumuskannya seperti berikut, yaitu P, Z lebih dari 8,5. Lalu untuk X bar-nya yaitu 8,5. Lalu kita menghitung Z-nya yaitu X bar dikurang mu dibagi simpangan baku. Didapat hasilnya 1,50. Nah, di sini kita mendapatkan nilai dari 1,50 dari tabel Z yaitu 0,9332. Nah, nilai tersebut kita kurangkan dengan 1 yaitu didapatkan hasilnya 0,0668. Jadi peluang rata-rata waktu pencarian kerja lebih dari 8,5 bulan sebesar 0,0668 dengan kurva yang bisa dirumuskan pada gambar yang tertera. Lanjut ke soal B, yaitu bisa kita rumuskan seperti berikut. P sama dengan Z kurang dari 8,5. Nah, di sini untuk perhitungannya kita tidak mengurangkannya dengan 1 dikarenakan yang diminta pada soal yaitu peluang rata-rata waktu kerja yang kurang dari 8,5 bulan. Dapatkan di sini hasilnya yaitu 0,9332. Nah, nilai tersebut didapatkan dari tabel distribusi Z. Jadi peluang rata-rata waktu pencarian kerja kurang dari 8,5 bulan sebesar 0,9332. Lanjut untuk soal C, yaitu P sama dengan 7 kurang dari Z kurang dari 8,5. Nah, pada X bar 7 yaitu hasilnya kita bisa dapatkan min 3,0. Nah, kita bisa lihat min 3,0 di distribusi Z yaitu nilainya 0,0013. Dan lanjut X bar 8,5 kita dapatkan nilainya 1,50, dan kita lihat di tabel yaitu kita dapatkan nilainya yaitu sebesar 0,9332. Nah, dari sini kita mengurangkannya yaitu seperti pada gambar 0,9332 dikurang dengan 0,0013 yaitu yang didapatkan hasilnya 0,9319. Jadi peluang rata-rata waktu pencarian kerja antara 7 sampai 8,5 bulan yaitu sekitar 0,9319 dengan kurva yaitu bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Lanjut ke soal nomor 2. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya soalnya, dan kita bisa merumuskannya sebagai berikut. Di sini kita bisa dapatkan jumlah sampelnya yaitu 200 dan jumlah rumah tangga dengan akses air bersihnya yaitu 154 dengan tingkat keyakinan 97% dan dengan proporsi sampel 154 dibagi 200, yaitu pembagian dari jumlah rumah tangga dengan akses air yang bersih dibagi dengan jumlah sampel. Lalu tingkat keyakinan atau ZA kita bisa dapatkan dengan mengubahnya menjadi desimal yaitu 0,03. Karena di soal diminta dengan kedua sisi yaitu kita bagi menjadi 2 dan kita dapatkan 0,015. Disinilah perhitungannya. Kalian bisa melihatnya dari rumus yang saya tuliskan di dalam gambar. Nah, dari rumus yang kita dapat, kita masukkan nilai-nilai yang kita ketahui dan didapatkan hasilnya yaitu 0,01634. Nah, untuk membuat kurva, di sini kita memperhitungkan 0,5 dikurang
Z alpha dibagi 2, yaitu 0,5 dikurang 0,015. Didapatkan di sini hasilnya 0,485, yaitu kita lihat dari tabel distribusi Z, yaitu nilainya 2,17. Lalu kita masukkan ke dalam konsep terakhir dari penyelesaian soal nomor 2, yaitu seperti yang tertera pada gambar. Didapatkan hasil akhirnya 0,73755 kurang dari P kurang dari 0,80545. Ketika kita sudah mendapatkan nilai dari Z alpha dibagi 2, kita bisa membuat kurvanya seperti yang tertera pada gambar berikut. Lanjut di nomor 3, kita bisa mendapatkan yang diketahui sebagai berikut. Di sini yang menjadi PO yaitu proporsi nasional pelaku UMKM yang menggunakan platform digital, yaitu 0,55. Lalu sampelnya yaitu jumlah pelaku UMKM di daerah pelatihan yang disurvei, yaitu 180. Dan yang menjadi X yaitu jumlah pelaku UMKM di daerah pelatihan yang menggunakan platform digital, yaitu sebesar 112. Proporsi sampel dari daerah pelatihan atau P-TOPI yaitu 112 dibagi 180, yaitu sebesar 0,6222. Dan alfanya atau tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05. Dan cara menentukan hipotesis yaitu kita melihat dari klaim. Di soal menyebutkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan berbeda secara signifikan dari proporsi nasional. Ini berarti ada kemungkinan proporsi pelaku UMKM yang sama secara signifikan, yaitu bisa ditulis sebagai H0 sama dengan P sama dengan 0,55 dan H1 P tidak sama dengan 0,55. Nah, di sini kita menjawab yang ditanya, yaitu mencari Z. Z-nya kita dapat 1,947. Dengan menghitung alfanya, karena ini uji hipotesis dua arah, maka 0,02 kita bagi dengan 2, yaitu kita dapat hasilnya 0,025. Nah, lalu 0,5 kita kurang dengan 0,025, kita dapatkan hasilnya 0,475. Yaitu kita lihat dari tabel Z, kita dapatkan yaitu 1,96. Karena Z sama dengan 1,947 lebih kecil dari 1,96, maka gagal tolak H0. Pada tingkat signifikan 5% tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan berbeda secara signifikan dari proporsi nasional. Nah, kurvanya kita bisa buat seperti yang ada di gambar. Lanjut ke soal nomor 4, kita dapat menyimpulkan bahwa yang diketahui yaitu kelompok 1 sebelum sistem uji digital, N1-nya yaitu 12, X1 8,1 menit, dan S1-nya 1,3 menit. Kelompok 2 setelah sistem digital, yaitu N2 sama dengan 10, X2 sama dengan 7,4 menit, S2 sama dengan 1,2 menit. Dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 1% atau 0,01. Yang ditanya apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu layanan teller sebelum dan sesudah penerapan sistem antrean digital. Nah, di sini kita bisa menentukan uji hipotesisnya, yaitu kita lihat dari soal yang menyebutkan ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah penerapan sistem antrean digital. Kalimat apakah terdapat perbedaan menunjukkan bahwa ini adalah uji dua arah atau two-tailed test. Di sini kita dapatkan hipotesis H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah sistem penerapan, dengan penulisan H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. Dan hipotesis alternatif atau H1, yaitu ada perbedaan rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah sistem diterapkan, yaitu H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, di sini kita mencari nilai T dan DF. Untuk mencari nilai T, kita perlu mencari nilai SP-nya terlebih dahulu dengan rumus yang telah dituliskan di gambar. Lalu kita mulai memasuki angka-angkanya dari yang diketahui, yaitu kita dapatkan
Jumlahnya sebesar 1,5775. Nah, memasuki T yaitu kita memasukkannya dengan rumus yang tertera pada gambar dengan hasil akhir yaitu 1,301 dan mencari DF-nya yaitu N1 tambah N2 dikurang 2 yaitu didapatkan hasilnya 20. Nilai kritisnya yaitu T 0,01,20 kita dapatkan pada tabel T yaitu 2,845. Karena T-nya 1,301 lebih kecil dari 2,845 yaitu sebagai nilai kritis, maka gagal tolak H0, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu layanan teller sebelum dan sesudah penerapan sistem antrean digital pada tingkat signifikan 1%. Nah, kita bisa menulis kurvanya seperti gambar di sebelah kanan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya ajarkan kepada teman-teman semua mengenai materi tentang statistika ekonomi. Apabila saya terdapat salah dalam penjumlahan, perhitungan, bisa kalian koreksi di kolom komentar ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. See you guys.